pagi hari ini Tuhan. Yesus. Baik, shalom semua. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua akan dilawat Roh Kudus pagi hari ini. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita butuh Roh Kudus, amin. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita akan setiap perkataan firman Tuhan. Itulah yang menjadi perisai kita, kekuatan kita untuk kita terus mengalami kemenangan. Yang ada di rumah, kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan melawat di setiap rumah-rumah pada pagi hari ini, amin. Haleluya, haleluya. Kita mau mendengarkan shofar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Engkau hadir di sini. Roh Kudus Engkau hadir di sini. Terus Tuhan memberi kami kekuatan, mengingatkan kami akan setiap perkataanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan di tempat ini seperti di surga. Kami rindu Tuhan, hadirat
Roh Kudus saat-saat hari-hari terakhir ini menyatakan kuasanya lebih dahsyat. Dia terus bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang percaya. Mujizat seketika terjadi saat hari-hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dia percaya Dia adalah penolong yang sejati. Terus berharap kepadanya, terus berharap kepada setiap lawatannya, karena Dialah yang diutus oleh Bapa untuk menolong setiap anak-anaknya. Dialah Tuhan, Engkau terus nyatakan kuasa-Mu. Pekerjaan Roh Kudus terus dinyatakan atas setiap hidup kami, Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja. Haleluya Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus terus dicurahkan atas setiap kami. Kami terus Tuhan akan mendengar setiap arahan-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Engkau yang terus menopang kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Jangan biarkan setiap kaki kami goyah. Engkau yang memberi keteguhan hati. Engkau yang menopang setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kelemahan tidak berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang bekerja dengan dahsyat. Kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Di mana Engkau tempatkan kami berada, biarlah Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang teguh Tuhan, yang terus dikuatkan dalam iman percaya kami. Kami akan mengalami sukacita kemenangan. Jiwa-jiwa akan terus berdatangan kepadamu Tuhan. Lawatan-Mu terus bekerja atas setiap hidup kami. Engkau melawat setiap Tuhan kami Bapa. Bahkan Engkau mendatangi setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus tercurah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan memberi kekuatan yang baru. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Engkau terus melawat setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami dari awal sampai akhir. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga memimpin kami Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap lidah bibirnya Tuhan memperkatakan kebenaran yang daripada-Mu. Dan kami Tuhan yang mendengar akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan siap mulai ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Haleluya. Kita tidak lemah dan tidak loyo di akhir-akhir ini karena corona, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Kuasanya dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dan teriak. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat pengibarannya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus menerima kita. Kerahkan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Katakan sama-sama, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Saya mau ini pujian ini mendeklarasikan iman kita. Haleluya. Kita siap diutus dimanapun Tuhan mengutus kita. Kita mau pujian ini menjadi deklarasi iman kita. Kita harus semua bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri. Amin. Kita mau katakan, aku mendengar suara nafiri Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat
Terima kasih. Kita percaya bahwa terus ada gerakan Roh Allah di tempat ini, amin. Di timur, barat, utara, selatan, bahkan di tengah-tengah kita. Pada saat pagi hari ini gerakan Roh Allah terus bekerja dengan dahsyat. Kita mau naikkan pujian, ada gerakan Roh Allah di sini. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya terus Tuhan, aku meminta kepada Tuhan api lawatan-Mu Tuhan. Terus Engkau tercurahkan dalam setiap ibadah, dalam setiap kerinduan hati kami Tuhan. Api lawatan-Mu, hujan Roh-Mu Tuhan, Kau curahkan Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kirala rama shikarala raba raba takarama yas. Kirala raba raba takarama yas shikala raba takarama yas.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Kau dahsyat dalam hidupku. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan terus dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kirala rama shikarala raba 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 ya shikarala raba. Kirala raba 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 ya sikata karaba takaraba ya. Hosana, haleluya Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Segala hormat, segala pujian bagi-Mu. Haleluya Yesus.
kebangkitan yang besar terjadilah atas bangsa kami, kota kami, terjadilah. Haleluya. Dan ada kebangkitan. Ada pertobatan yang besar, yakini, percayai, dan ada pertobatan yang besar, dan ada pemulihan di kota ini, dan ada pertobatan yang besar. Berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Terjadilah seperti firman-Mu, terjadilah seperti pujian ini. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dikuduskan. Terpujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia, datanglah kerajaan-Mu atas kota kami. Gereja-Mu penuh kemuliaan-Mu, dimuliakan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pemberitaan firman dan seluruh ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman, biarlah firman itu firman yang mengubahkan. Firman yang membentuk dan mendaur ulang hidup kami. Dan firman itu menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Roh Kudus, berikan kami pemahaman pengertian yang benar akan firman-Mu. Dan seluruh kapasitas roh kami terbuka. Dan kami mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu bagi kami. Berbicara kepada tiap-tiap kami. Roh kedagingan, roh keakuan, kekerasan hati aku tundukkan di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus mencengkeram kami. Kami tidak pernah sama lagi oleh firman-Mu. Pola pikir kami, sikap hati kami, perasaan kami diubahkan oleh kuasa firman yang datang kepada kami. Roh Kudus menolong kami dan memimpin kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Engkau menyatakan kehadiran-Mu di setiap rumah, di setiap pendengar, di tempat ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Shalom. 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 Apa kabar saudara? Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Kalau Tuhan Yesus kita luar biasa, maka orang-orang yang percaya kepada Dia juga luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita,
Dan tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Amin. Saudara, saya mau saudara setting hatimu, setting pikiranmu, tetap ada di dalam doa. Saya tidak mau engkau sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan keadaan, sibuk dengan apa yang akan nanti saudara lakukan. Tapi saya mau saudara setting hatimu, engkau duduk dalam hadirat Tuhan, setting hatimu biar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak pernah sama lagi. Setiap hari ketika kita mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, selalu ada sesuatu di dalam hati kita yang membawa kita kepada kebenaran. Amin, amin, amin. Yang membawa kita kepada perubahan. Biarlah Roh Kudus menolong kita pada pagi hari ini dan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kasih karunia Tuhan turun atas kita. Dan saya mau kita terus belajar menghormati Tuhan. Jangan saudara bilang Pak Pendeta tidak lihat saya. Tuhan ada di sana. Di sini masa-masa corona inilah Tuhan sedang menguji batin kita. Apakah engkau tetap loyal di dalam iman kepada Tuhan? Apakah engkau tetap setia kepada Dia? Apakah engkau tetap taat kepada Dia? Sekalipun kita tidak beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, tetapi Tuhan ada di sana. Saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan turun atasmu, hormati Tuhan, hargai Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara karya Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Seperti apa karya Roh Kudus? Perhatikan dalam doa kami 2 malam ini. Saya selalu mendasari bahwa perbuatan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan, saudara-saudara. Saudara harus perhatikan dengan baik-baik kehidupan kita ini, bahwa keinginan daging dan keinginan roh berbeda. Keinginan roh membawa kita kepada kehidupan, tapi keinginan daging membawa kita kepada kematian. Lihat, sangat bertolak belakang sekali. Sangat bertolak belakang sekali. Dan dengar, keputusan ada di tangan Anda. Engkau mau mengikuti pimpinan roh, atau engkau mengikuti keinginan dagingmu, engkau yang memilih, engkau yang menentukan. Engkau hidup di dalam kedaginganmu, lihat, engkau akan mati. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika engkau hidup dipimpin oleh roh, maka engkau akan hidup. Haleluya. Jadi pilihan ada di tanganmu. Nah, Roh Kudus itu aktif, bukan pasif. Roh Kudus itu aktif. Selalu biasanya Roh Kudus mengintervensi pribadi kita. Dia menyatakan kesalahan. Betul? Dia menyatakan keberadaan kita. Haleluya. 2 Timotius 3:16 mengajar kita. Haleluya. Jadi firman itu lewat Roh Kudus mengajar kita. Mengingatkan kita. Nanti khotbah-khotbah saya, kita akan melihat pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu memimpin mengajar, berarti kalau kita tidak berubah, berarti kita paling degil sedunia. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika saudara punya masalah. Di mana Tuhan? Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Bahkan Roh Kudus itu sudah menunggal dengan kita, menyatu dengan kita. Kitalah yang mengambil keputusan yang salah. Jangan tunggu kesusahan demi kesusahan terjadi dalam hidup kita, baru kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan mencari Tuhan dalam hidup kita. Jangan. Keinginan daging dan keinginan roh bertolak belakang, bertentangan sekali. Putuskan dalam hidupmu. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara, bisa dimunculkan. Saya akan berbicara karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bisa dibesarin enggak? Saudara bisa baca? Oke, enggak apa-apa kalau tidak bisa. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara termasuk orang yang percaya? Ya. Tapi ingat, walaupun saya buat hanya orang percaya, tapi jangan saudara hanya hidup sebagai orang percaya saja. Karena setan juga percaya, bukan? Tapi harus move on. Haleluya. Orang percaya, orang yang percaya melahirkan apa? Keyakinan. Anda harus meyakini apa yang kau percayai. Amin. Apa yang kau percayai? Yakini. Apa yang kau yakini dari firman-Nya,
harus dihidupi. Itu menunjukkan ada karya Roh Kudus dalam hidupmu. Ada Roh Kudus yang sedang memimpin hidupmu setiap hari. Karena setiap hari orang Kristen harus baca Alkitab, makan makanan rohani, manna rohani dari surga. Setiap hari yang fresh, yang datang dari Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita percaya, apa yang kita percayai kita yakini, apa yang kita yakini kita hidupi, apa yang kita hidupi kita deklarasikan. Maka berdampak ada manifestasi dari kehidupan roh, kehidupan firman. Banyak orang Kristen sudah menjadi monumen di orang percaya. Yang penting aku kan ke gereja. Yang penting aku percaya Tuhan. Engkau kalah, setan lebih percaya Tuhan. Dia lebih tua dari kita. Jadi jangan orang Kristen hanya monumen. Tinggal di tempat, tapi move on. Bergerak terus. Menuju kepada tujuannya Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam tujuannya Tuhan. Amin, amin, amin. Jadi oleh sebab itu, kalau saya buat di sini, dalam hidup orang percaya artinya ini move on. Amin. Jadi jangan hanya jadi orang percaya. Kalau jadi hanya orang percaya, belum tentu masuk surga. Amin, amin. Tapi yang move on setiap hari. Nah, pada pagi hari ini kita melihat karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kalau Roh Kudus itu punya karya, berarti dia hidup, bukan? Dia oknum. Dia menyatakan kehendak Bapa kepada kita. Bagaimana supaya hidup berkemenangan. Bagaimana kita bisa sampai kepada tujuannya Tuhan dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus itu punya karya di dalam hidup kita. Setiap hari dia melakukan sebuah karya kepada kita. Apa karyanya buat kita? Kita melihat yang pertama. Karya yang pertama. Bisa kita baca bersama-sama? 3, 2, ya. Ternyata Roh Kudus itu membawa kita kepada pertobatan. Saudara, bertobat tidak cukup sekali. Lahir sekali. Halo? Lahir sekali. Betul? Tapi bertobat sekali juga? Enggak. Kita bertobat berkali-kali. Siapa yang menginsapkan kita? Siapa yang membuat kita bertobat? Roh Kudus. Tetapi kita lahir sekali. Saudara lahir berapa kali? Sekali. Betul? Tapi secara rohani berapa lahir? Secara jasmani lahir sekali. Secara rohani lahir sekali. Betul? Betul ya? Saudara lahir dari ibu. Kita semua lahir dari ibu kan? Ada yang lahir dari bapak? Ada, saya. Lahir dari bapak. Yohanes 1 baca. Kita lahir dari Allah toh? Kita lahir dari ibu kita lahir dari Allah, dari Roh Kudus. Berarti 2 kali kita dilahirkan. Amin, amin, amin. Kalau saudara tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan kembali, berarti itu berbicara rohani. Amin. Lahir secara daging, lahir secara rohani. Kalau saudara tidak dilahirkan secara rohani, dilahirkan kembali, saudara tidak layak masuk kerajaan Allah. Hanya orang yang dilahirkan kembali. Amin. Berarti pertama kali Roh Kudus bekerja dalam hidup kita saat kita bertobat. Roh Kudus menginsapkan. Roh Kudus menyadarkan kita. Mari kita baca. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Haleluya. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Saya suka saya membaca dengan saudara. 3, 2, ya. Dan kalau ia datang, ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Perhatikan karya Roh Kudus ini. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya baca. Dan kalau ia datang, berarti siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa. Menginsapkan orang percaya akan kebenaran. Menginsapkan semua orang akan penghakiman. Perhatikan ini.
Karya Roh Kudus itu pertama-tama menginsafkan dia akan apa? Dosa. Sadarkah saudara orang berdosa? Kalau saudara bilang, aku tidak berdosa, berarti saudara sedang membuat dirimu penipu dan pembohong. Dan kebenaran tidak ada di dalam saudara. Karena karya Roh Kudus jelas dikatakan di Alkitab, dia menginsafkan. Dia menyadarkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Pertanyaan saya dijawab, apakah Roh Kudus juga bekerja kepada orang yang tidak percaya? Apakah Roh Kudus juga bekerja kepada orang yang tidak percaya? Ayo, selak waktu nentek. Lu. Apakah Roh Kudus juga bekerja kepada orang yang tidak percaya? Kok takut begini sih? Hah? Lu, Alkitab, saudara sudah baca toh? Menginsafkan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Berarti Roh Kudus berkarya enggak? Roh Kudus itu berkarya menginsafkan semua orang. Roh Kudus bukan hanya untuk orang Kristen. Karena semua manusia diciptakan punya roh. Berarti ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus bekerja menginsafkan, menyadarkan supaya mereka mengenal Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran. Makanya setiap manusia punya hati nurani. Kalau dia melakukan kesalahan selalu ada rasa tertuduh. Ada toh? Berarti Roh Kudus masih bekerja di sana. Nah, tapi ada dikatakan di sini, mereka tetap tidak percaya. Lihat, di tengah-tengah dunia, orang komunis sekalipun, Roh Kudus ada di sana. Dan saudara tahu, pekerjaan Roh Kudus di dunia ini, perhatikan ya. Roh Kudus menahan kejahatan. Roh Kudus itu menahan. Lewat apa? Dua orang percaya. Ditahan roh antikristus. Kenapa ditahan? Supaya orang-orang semakin banyak percaya Tuhan. Supaya orang-orang banyak penghuni kerajaan surga. Karena Alkitab kita mencatat bahwa Tuhan tidak mengkehendaki kematian orang berdosa. Tapi kebalikannya. Makanya tanggung jawab saudara dan saya harus menjadi representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Memberitakan Injil. Haleluya. Memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Bersaksi kemanapun kita pergi. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja dan menahan, berarti itulah kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan isi hati Tuhan. Ada banyak orang tidak sadar, yang penting aku percaya. Tidak bisa. Karena Roh Kudus terus berkarya akan kebenaran. Perhatikan ini. Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Karena Yesus akan pergi kepada Bapa, kembali pulang ke surga, dan kamu tidak melihat dia lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus bekerja. Pertama menginsafkan. Roh Kudus bekerja akan kebenaran. Roh Kudus bekerja akan penghakiman. Roh Kudus bekerja akan dunia ini. Sekalipun mereka tidak percaya, tapi Roh Kudus tetap berkarya atas mereka. Dan ingat, ayat 11 itu. Karena penguasa dunia ini, apa? Sudah Yesus menang tak atas dunia? Berarti kita anaknya Yesus. Berarti kita juga sudah diberikan kemenangan oleh Yesus. Menang atas dosa. Menang atas setan. Menang atas penyakit. Menang atas corona. Haleluya. Kalau Tuhan berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Berarti kemenangan sudah diwariskan kepada kita. Oleh sebab itu engkau tetap stay dalam hadiratnya. Tinggal dalam hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Nikmati kuasanya. Inilah karya Roh Kudus kepada kita. Setiap kali engkau melakukan kesalahan ada rasa tertuduh. Tidak nyaman rasanya hidup sebelum engkau membereskan. Itu juga perkataan Matius.
Ketika engkau membawa persembahan kepada Tuhan, teringat akan temanmu. Engkau belum beresin. Matius berkata, pergi berdamai dulu dengan dia. Baru lanjutkan persembahanmu. Amin, amin. Karya siapa itu? Roh Kudus. Jangan pernah kita tenang dalam hidup ini sebelum kita membereskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ingat, Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Kita orang berdosa. Kalau engkau sadar orang berdosa, kitalah yang harus setiap hari menyesuaikan diri kepada yang kudus. Supaya kita menjadi orang yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Apa dikatakan di sana? Kita sama-sama membaca. 3, 2, ya. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima tanpa pertobatan. Haleluya. Tanpa pertobatan. Maka engkau tidak bisa menerima karunia roh. Harus disadari. Orang-orang yang bertobatlah yang menerima karunia-karunia roh. Jangan bangga hanya cukup jadi orang Kristen. Tidak. Bukankah firman Tuhan memperlengkapi kita, Efesus pasal 6, dengan persenjataan rohani? Sudah diperlengkapi? Berapa banyak perlengkapan itu yang kau pakai? Berapa banyak perlengkapan itu yang kau pergunakan untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu? Kalau engkau pergunakan hanya satu, yang berlaku hanya satu. Betul? Engkau yang mengerjakannya untuk dirimu karena firman sudah disampaikan dan Roh Kudus masih berkarya sampai hari ini. Kalau saudara tidak sadar bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah, penguasa, penghulu roh jahat, maka saudara tidak akan pernah berkemenangan. Tapi kalau saudara sadar bahwa tantangan perjuangan di dunia ini tidak gampang. Karena apa? Tidak dilihat oleh mata. Seperti corona, saudara lihat. Kalau kelihatan corona bisa kita tangkal dah. Setiap hari bawa baygon. Begitu, corona, mati dia. Betul? Kalau tidak, paling tidak saudara bawa busa sabun. Ada corona. Tiup, mati dia, masuk busa. Main-main, kan gitu. Loh, masalahnya sekarang saudara tidak lihat corona. Dan musuh rohani kita juga tidak lihat. Tetapi nyata. Haleluya. Bisa enggak tiba-tiba suami istri tukaran? Tidak ada badai, tidak ada angin, tiba-tiba berantem. Bisa enggak? Bisa enggak tiba-tiba saudara marah, jengkel? Loh, siapa yang menunggangi itu? Roh kemarahan, pekerjaan roh-roh dunia, kuasa kegelapan. Jadi saudara dan saya terus bertobat. Kalau kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam perubahan hidup, Roh Kudus akan menyucikan kita, maka Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia. Dan karunia-karunia di dalam Tuhanlah membuat kita berkemenangan. Nanti kita lihat karunia apa saja. Yang kedua, jadi yang pertama kali Roh Kudus akan membuat kita insaf, sadar akan dosa-dosa kita dan hidup di dalam pertobatan. Kalau kita bertobat, karunia-karunia roh, haleluya. Katakan, ketika saya bertobat, karunia-karunia roh akan dipercayakan kepadaku. Haleluya, haleluya. Saya mau semua, kita semua miliki karunia dan ambil itu. Itu diberikan untuk kita, memperlengkapi engkau di dunia yang gelap ini, di dunia yang jahat ini. Jangan cukup jadi hanya orang Kristen, tahu Tuhan, haleluya, amin, mati masuk surga. Belum tentu. Kalau saudara baca firman Tuhan, Matius 7 ayat 21, tidak setiap orang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan. Tapi apa? Mereka yang melakukan. Apakah Anda termasuk orang yang melakukan atau orang yang pasif? Tuhan mau kita aktif di dalam rohnya.
dengar pimpinannya, dengar arahannya. Makanya beberapa bulan yang lalu pernah saya katakan begini, apa yang paling kau takutkan dalam hidupmu? Apa yang paling saudara takutkan? Mati, tidak menikah, madesu. Itu yang paling saudara takutkan. Salah besar. Yang paling ditakutkan orang Kristen sebenarnya, kalau dia kehilangan Tuhan. Kehilangan suara Tuhan, arahan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebenarnya yang paling kita takutkan. Kalau engkau sudah kehilangan Tuhan, seperti kapal tanpa kompas, tidak punya tujuan yang jelas. Perhatikan, seperti binatang itu hanya sampah. Bunga-bunga kehidupan bagi manusia. Binatang tidak pernah masuk surga. Tidak pernah. Manusia yang masuk surga. Makanya binatang hidup dengan nalurinya. Dia tidak punya roh. Tetapi kita punya roh. Carilah Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Yang kedua. Bisa kita baca dengan keras 3-2 ya. Lihat, kalau engkau sudah diinsafkan dan diberi engkau karunia oleh Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus memberikan kita karunia adalah untuk apa? Memberi setiap orang percaya karunia yang berguna untuk apa? Halo, untuk apa? Layani keluargamu setelah engkau sudah dilayani oleh Roh Kudus secara pribadi. Setelah engkau insaf, diinsafkan oleh Roh, engkau dibentuk, engkau dijadikan oleh Roh Kudus, menerima, dilayakkan menerima karunia-karunia. Tujuan untuk melayani. Layani keluargamu, layani suamimu, layani istrimu, layani anak-anakmu, layani saudaramu yang lain. Itu tujuannya Roh Kudus memberikan kita karunia untuk melayani. Jangan sampai keluargamu saat pengangkatan bilang, kejam kali ya. Selama ini aku telepon kamu, aku datang ke rumahmu sering, tapi engkau tidak memberitakan Yesus. Seperti Todd White. Yang ada di YouTube nanti buka. YouTube-nya Todd White, jangan sekarang. Todd White bilang apa? 22 tahun aku di jalanan. Tidak ada yang memberitakan Injil kepada saya. Tidak ada yang memberitakan tentang keselamatan kepada saya. Saya mabuk, saya narkoban, saya rusak di jalanan. Saya tidur di jalan 22 tahun. Tapi ketika Tuhan menangkap saya dan dia menyelamatkan saya ketika ditembak tidak mempan. Tembak tidak kena. Tuhan menunjukkan dirinya dan saya bertobat. Go home. Roh Kudus hanya bilang, kembali ke rumah, pulang ke rumah. Dan sehingga pada dijamah Roh Kudus dan diubahkan oleh Roh Kudus. Todd White jadi pelayan jalanan. Banyak jiwa diselamatkan. Baik orang yang belum mengenal Tuhan, maupun orang Kristen abal-abal, kaleng-kaleng. Sudah dibawa kepada Tuhan. Karena apa? Dia diberi karunia untuk melayani tubuh Kristus. Jangan sampai satu saat nanti pengangkatan gereja. Saudara mau lihat yang enggak? Loh, saudaraku terangkat. Konyol ora. Kejam kamu. Kenapa engkau tidak beritakan Yesus? Masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan? Jangan-jangan keluargamu, tanya dulu anakmu. Kalau Tuhan datang, pasti terangkat enggak dia? Pak, Bu, lihat anak-anakmu. Terangkat enggak dia? Main game terus. Hura-hura terus. Itu menunjukkan tidak kesiapan untuk menyongsong datang Tuhan kedua kali. Tuhan Roh Kudus memberikan kita karunia untuk melayani. Katakan, saya mau melayani. Sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Terjadi dalam nama Yesus. Saya mau sisa, waktu yang sisa ini saudara-saudara, kita pergunakan dengan baik. Bersaksilah. Saudara-saudara, saya kemarin melayani seorang Katolik tapi sudah percaya semua patung-patungnya kita sudah bawa. Dan sekarang saudara dia bertobat, saya datang ke rumahnya melayani kemarin itu, wow, berubah total. Berubah total atmosfernya. Dan sampai sekarang ini saya masih mendoakan orang yang sakit koma di Bangkok. Terkentang-kentang.
Dan sekarang ini saya masih berdoa konseling buat orang-orang rumah tangga yang ada di Medan, yang ada di Singapura. Saudara saya, HP saya sekarang melayani dan saya banyak doa di telepon buat orang-orang. Tapi puji Tuhan, jemaat GSJ kuat-kuat, tak perlu bantuan doa. Mereka menerima, Pak tolong doakan. Pak tolong doakan. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan masa-masa corona ini, pandemi ini saya melihat Tuhan banyak bukakan sampai ke luar negeri saudara. Walaupun saya tidak ke luar negeri tapi saya di dalam negeri berdoa buat mereka. Kuasa Tuhan tetap sama. Jadi Tuhan memberikan karunia untuk melayani. Saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang tapi tetap melayani. Karena pelayanan tanpa batas. Saya mau engkau bersaksi lewat HP-mu. Di Facebook engkau bersaksi. Saya di grup-grup, banyak sekali grup di HP saya. Kemarin ada guru saya berkata begini, aduh pendeta kami sudah 3 bulan kami tidak ibadah. Pendeta kami bagaimana makannya. Dan mereka tidak ada perhatian di kongkon jemaat ini supaya kumpulkan persembahan supaya pendeta bisa hidup terus. Mereka mengeluh. Saya masukkan situ. Bapak, Ibu, teman-teman, saya bilang. Bapak jasmani dan Bapak rohani tidak jauh beda. Kalau Anda tidak memperhatikan pendetamu, berarti sama engkau juga tidak memperhatikan Bapak jasmanimu. Bapak rohanimu itu yang mensupport engkau, mendoakan engkau setiap hari. Makanya saudara-saudara, jemaat khususnya di tempat ini, jangan sakiti hati pemimpin. Amin. Karena apa? Baca Alkitab. Dia berjaga-jaga atas jiwamu siang dan malam 24 jam. Pendetamu streaming tapi engkau mendengar streaming orang lain. Emangnya orang yang streaming orang lain yang menjaga jiwamu? Yang mendoakan kamu setiap saat siapa? Dan bahkan ada jemaat yang kasih persembahan kepada streaming yang lain. Dosa di hadapan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Baca Alkitab. Yang berjaga-jaga atas jiwamu siapa? Orang yang streaming lain. Tuhan tolong kita sadar ya. Amin ya. Mari kita melayani ya. Saling melayani. Saya melayani saudara, saudara juga melayani saya. Kita tidak hanya satu arah, sama-sama. Haleluya. Begitu saya buat grup seperti itu. Saudara tahu mereka bilang, Pak boleh enggak saya teruskan postingan Bapak ini kepada jemaat kami. Silahkan, kalau itu memberkati kamu silahkan. Saudara, mari kita pakai multimedia kita untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara, renungan pagi kita sampai kemana-mana. Ke Sulawesi ya, ke Kupang ya, ke Medan iya, bahkan ke Singapura, Malaysia, masuk itu renungan pagi yang hanya 2-3 menit itu. Saya puji Tuhan bisa memberkati banyak orang masa pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Saudara mungkin teruskan juga renungan itu kepada orang lain. Teruskan. Engkau sudah jadi berkat buat orang lain. Kemarin Ibu Maria bilang apa sama saya? Pak Yuwen, aku kangen. Tapi aku setiap hari mendengar suara Bapak. Aku kangen. Tidak lama lagi dia akan jalan. Memang aneh-aneh manusia ini. 1 Korintus pasal 12. Bisa kita lihat bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat berapa? 4-11. Saudara bisa ikuti? Haleluya. Sampai 11. Supaya saudara tangkap karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ayat 4, 3, 2 ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu. Dan ada berbagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada
kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Berarti Tuhan Roh Kudus memberikan kita karunia untuk melayani tubuh Kristus. Lihat, beberapa banyak karunia di situ, ada 9 kurang lebih. Saudara ada di bagian yang mana? Pertajam dirimu di situ dan imajinasikan di situ, dan engkau ada di sana. Kalau belum dapat, minta kepada Tuhan, maka akan diberikan kepada Anda. Karena karunia itu untuk melayani. Firman Tuhan berkata, engkau terima dengan cuma-cuma, beri juga cuma-cuma. Haleluya. Berarti kita melayani siapa saja di mana saja. Itulah kehendak Roh Kudus kepada kita. Lihat beberapa karunia ini. Sudah diberikan, sudah dicurahkan. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus mengerjakan karunia itu dalam hidup kita untuk melayani, untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, karunia tidak ada untuk kepentinganmu, semua untuk kepentingan Dia. Apa kepentingan Tuhan? Membawa jiwa sebanyak mungkin untuk percaya kepada Dia. Tidak ada untuk kepentingan kita karunia yang diberikan Tuhan. Semuanya untuk Dia. Dengar. Karunia akan berhenti. Betul? Nubuat berhenti. Tetapi firman tetap selama-lamanya. Langit dan bumi hangus, tetapi firman tetap. Itu menunjukkan adanya kekekalan. Partis mulai sekarang kita mempersiapkan diri untuk hidup dalam kekekalan. Sebelum masuk dalam kekekalan, karunia-karunia ini bila bekerja lewat kehidupan kita. Pakai. Rindukan karunia itu. Nanti baca ulang lagi kembali di rumah. Rindukan karunia itu. Haleluya. Yang ketiga, kalau Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia itu. Yang ketiga. Bisa baca dengan keras, 3, 2 ya. Roh Kudus setiap hari Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran lewat firman setiap hari. Berarti manusia itu harus setiap hari berubah, harus setiap hari dibentuk oleh apa? Firman yang kau baca, firman yang kau renungkan, firman yang hidup dalam dirimu. Membuat engkau memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut artinya hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar. Jangan kurang ajar terus. Selamat pagi. Roh Kudus membentuk kita. Maka karunia-karunia itu kan dengan leluasa bekerja. Lihat Yesus mengusir setan dengan karunia Roh Kudus. Dia menyembuhkan orang sakit oleh karunia kepada Roh Kudus. Dia dipimpin ke padang gurun oleh karunia Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah sekarang Anda udah di mana? Sampai tahap mana pimpinan Roh Kudus? Saudara sudah insafkah? Saudara sudah melakukan firmankah? Mari kita sadari bersama-sama. Jangan hanya egois mengasihi diri sendiri. Tapi ada banyak di luar sana yang harus diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus itu akan menuntun kita. Yohanes 14 ayat 25. Yohanes 14. Haleluya. Ayat 25, 26. Sudah? Kita baca dengan keras, 3, 2 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan, dikatakan di sana ayat 26 ini. Dialah yang akan mengajar, mengingatkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Haleluya! Berarti Roh Kudus ini akan selalu menuntun kita, mengajar kita, mengingatkan kita, membawa kita kepada kebenaran setiap hari oleh firman yang kau baca, oleh firman yang kau renungkan. Baca setiap hari firman. Kalau engkau baca firman tidak berubah, berarti engkau mengabaikan pekerjaan Roh dalam hidupmu. Ketika engkau baca firman, semakin berubah pola pikirmu. Mulutmu semakin berubah, hatimu semakin berubah, perasaanmu semakin berubah. Tidak dicekoki oleh setan perasaanmu, tidak dicekoki setan matamu untuk melihat hal-hal yang negatif, kekurangan orang lain. Berapa banyak orang berantem, tukaran, rebut-rebutan. Karena apa? Selalu melihat kelemahan, kekurangannya, kejelekannya. Coba lihat kelebihannya, kira-kira kita tukaran enggak? Tukaran enggak? Kalau saya lihat kelebihan saudara, kita tukaran enggak? Kebaikan saudara, saya lihat, tukaran enggak kita? Tapi setan mengadu domba kita dengan apa? Mata kita dibuat melihat, dulu. Ini begini-begini lo sama saya. Dulu dia begini-begini lo. Kata-katanya kasar sama saya. Loh, ini kan masa lalu. Kenapa engkau hidup di dalam masa lalu? Padahal kita sudah meninggalkan masa lalu dan ada di masa sekarang, masa yang akan datang. Siapa yang memperdaya hatimu? Setan. Siapa yang memperdaya perasaanmu? Setan. Kenapa kamu masih mau diperdaya? Karena engkau tidak ada di dalam pembaharuan budi oleh firman. Tidak ada tuntunan Roh dalam hidupmu. Setan yang menuntun hidupmu, pikiranmu. Mana? Ke belakang. Setan tidak pernah membawa engkau tuh kepada masa depan. Tapi setan membawa engkau kepada masa lalu. Coba lihat. Kenapa kita berantem? Ayo. Multimedia. Kadang-kadang di gereja berantem. Pendoa jangan-jangan berantem. Sengit-sengitan. Pelayan-pelayan di gereja berantem. Karena apa? Dia selalu melihat kekurangan. Kejelekan. Di mana-mana lihat, di mana pertengkaran ada, Itu karena apa? Dia melihat kejelekan, kekurangan terus. Pekerjaan siapa? Iblis. Berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam masa lalu? Banyak. Kalau tersinggung sedikit, dia selalu ada di masa lalu. Dulu juga dia seperti itu. Dari dulu dia seperti itu. Padahal masa lalu. Sadar. Roh Kudus, firman Tuhan. Kolose berkata kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya. Kalau engkau sudah dipindahkan, hiduplah dalam perjanjian Tuhan. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Jangan di masa lalu. Pak, aku udah meninggalkan masa lalu. Loh, tapi ketika kamu sakit hati, kamu ingat masa lalu. Itu menunjukkan bahwa engkau ada di masa lalu. Susah mengampuni. Engkau ada di masa lalu. Orang Kristen sebenarnya harus suka mengampuni. Ingat, tidak ada yang sempurna di antara kita. Ada yang sempurna, saudara yang sempurna. Oh, berarti engkau tidak diundang dari surga kamu. Sadar kita ini tidak pernah ada yang sempurna. Nanti kita sempurna setelah kita bertemu Yesus. Berarti selama kita hidup di dunia karena kita tidak sempurna, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Jangan bilang begini, aku tidak bisa mengampuni sampai di tanah merah, masuk neraka lu. Sudah dipendem di tanah, masuk neraka lagi. Kalau kita sudah dipendem di tanah, masuk surga, puji Tuhan. Ini udah ada masuk, tidak bisa mengampuni sampai di tanah merah. Loh, berarti mau apa? Tuhan tidak menghendaki kita mati masuk neraka. Makanya dia mati di kayu salib untuk kita. Supaya kita hidup. Bisa mengampuni? Harus. Orang Kristen harus. Jangan seperti orang Israel pertahankan degil, hati keras kepala, tegar tengkuk. Itu orang Israel gambaran buat kita. Stop. Haleluya. Biar Roh Kudus menolong kita. Karena di sini dengan jelas dikatakan dia mengajar kita, mengingatkan kita. Apa yang dikatakan selalu diingatkan. Berarti Roh Kudus masih berkarya sampai detik ini.
karena kasihnya kepada kita. Haleluya. Yang keempat, ini karya Roh Kudus. Bisa baca dengan keras, yang keras, 3, 2 ya. Roh Kudus membantu kita dalam apa Pak, Bu? Kelemahan. Saudara lemah enggak? Kalau engkau berkata, Tuhan aku tidak sanggup, Dia akan menyanggupkan engkau. Aku tidak bisa menang atas dosa ini dosa tabiat, dosa turunan. Siapa yang bisa menyanggupkan? Roh Kudus. Asal engkau sadar buat pengakuan aku tidak sanggup loh Tuhan. Dia akan menyanggupkan engkau. Kita bilang Tuhan, aku rohan yang ngalor ngidul, Roh Kudus pimpin aku berdoa. Dia akan memimpinmu juga berdoa. Dia akan mengajarmu berdoa. Tapi karena tidak pernah engkau menyatakan keberadaanmu sehingga Roh Kudus bingung. Mau ditolong dengan cara apa? Loh kita harus terbuka dong. Roh Kudus aku tidak kuat. Loh, Yesaya 40:31 orang yang menanti-nantikan akan mendapatkan. Tapi kita selalu merasa diri kita kuat. Merasa diri kita hebat. Roh Kudus tidak bisa tolong. Tapi kalau engkau sadar merendahkan hati, merendahkan hidup, menyadari bahwa kita tidak kuat tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa menghadapi tantangan hamba tangan tanpa Roh Kudus. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan menghadapi tantangan zaman ini. Haleluya. Roma 8, 26, 27. Roma 8, 26, 27. Mari kita baca. 3, 2 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa yang terlibat dalam hidup doa? Dalam kelemahan kita, dalam keberadaan kita, Roh Kudus. Yang ditunggu, yang diminta Roh Kudus adalah rendahkan hatimu. Kalau engkau butuh dia, dia akan datang menolong engkau. Haleluya. Seringkali kita mengeraskan hati kita. Mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan apa yang ada pada kita. Lihat pendarahan. Markus pasal 5 ayat 25. Perempuan itu pendarahan 12 tahun. Dan dia mengandalkan kekuatannya. Semua hartanya ludes. Semakin buruk keadaannya. Tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Apa yang ada pada dia. Tetapi ketika dia dengar tentang Yesus. Iman timbul. Dengar perbuatan Yesus. Oh, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mentahirkan orang kota. Yesus mengusir setan-setan. Perempuan pendarahan yang mendengar tentang Yesus. Dia bertindak dalam hatinya. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Berarti dia menyerahkan hidupnya sesuai dengan kepercayaannya. Dia bertindak mencari Yesus. Sesuatu terjadi. Saya percaya ketika dia sembuh nyesal setengah mati. Kenapa dulu gak saya cari Tuhan sampai hartaku habis. Sampai ente-entean kata orang Pekalongan. Kalau orang Pekalongan punya masalah apa katanya? Piye. Nah, orang Pekalongan pintar piye-piye toh. Kalau ada masalah apa yang dikatakan? Piye. Terus yang kedua apa? Saling mempersalahkan. Kerok-kerok-kerok. Nah itu. Kita belajar dari perempuan ini. Dia habiskan, dia mengandalkan kekuatannya, dia habiskan hartanya. Saya percaya ketika dia sembuh pasti nyesel. Kenapa enggak dari dulu aku cari Tuhan? Kenapa enggak dari dulu aku berdoa kepada Tuhan merendahkan hati? Bukan Roh Kudus berkata, dia akan membantu kita, dia akan menolong kita. Amin, amin. Saudara percaya bahwa Roh Kudus akan bisa menolong saudara? Menolong kita dalam kelemahan kita, menolong kita dalam sakit penyakit kita, menolong kita dari corona. Jangan khawatir, dia penolong. Kalau dia menolong ngapain khawatir dengan corona? Saya sudah bilang kepada saudara, corona gak dilihat mata, nempel di hidungmu. Nempel itu di hidung, di mulut. Berapa lama? Berapa lama?
Berapa lama Pak, Bu? Cukup berapa? Jangan bilang 1 detik, terlalu rohani banget. 5 detik. Dia kuek hidungmu. Dia bilang racun apa di sini aku tahan. Mati dia. Karena ada darah Yesus yang mengalir di dalam darahmu. Itu vaksin yang tidak ada darahnya. Amin, Tara. Itu vaksin yang tidak ada taranya. Darah Yesus. Vitamin yang paling mujarab firman. Walaupun saya suruh saudara makan vitamin, tetapi vitamin yang terhebat setiap hari kau baca dan deklarasikan itu firman. Vitamin terhebat. Engkau tidak akan kena corona. Setiap jam 10 Matthew juga 10 pagi saya bawa Matthew keliling sampai ke pantai. Saya yang tutup mulut, dia tidak tutup mulut. Tidak pernah kena corona. Anakku paling hebat itu. Karena apa? Saya percaya. Vaksin sudah ada di dalam tubuh kita. Engkau lupa vaksin darah Yesus. Engkau hidup dalam ketakutan. Engkau hebat, engkau lupa bahwa ada vitamin terhebat, ada firman setiap hari. Kenapa engkau lupakan itu? Kenapa engkau hidup dalam ketakutan? Kenapa engkau hidup dalam kekhawatiran? Roh Kudus berkata, membantu, menolong. Saudara mau ditolong enggak? Kalau enggak mau enggak apa-apa. Roh Kudus juga enggak rugi kok. Tapi kalau kita sadar, aku mau. Tolong aku supaya tidak khawatir. Aku percaya aku menang. Roh Kudus menguatkan vaksin yang ada darah Yesus. Antibodimu dikuatkan. Aku mau vitamin. Vitamin firman. Tapi kalau kau tidak baca firman, tidak ada vitaminnya kata Roh Kudus. Loh, vitaminnya harus baca firman. Jangan sampai kau lupa baca firman, itu vitamin. Setiap hari makan vitamin. Vitaminnya apa? Mau? Mau? Jangan bilang insya Allah. Mau apa tidak? Ini keputusan. Insya Allah. Pak nek eleng loh. Pak aku baca Alkitab. Nek mood loh. Belai. Kau mempermainkan Tuhan. Itu makanan setiap hari. Jangan pernah makan sarapan dulu ya sebelum makan. Ini puji Tuhan. Habis ibadah kita makan karena apa? Karena sudah makan firman. Betul tak? Tuhan tolong kita, men. Mau dibantu? Roh Kudus tanpa batas membantu. Yang terakhir. Kita lihat yang terakhir. Bisa baca dengan keras? 3, 2 ya. Yang keras dong. 3, 2 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Berarti hidup harus menjadi saksi. Perkataanmu harus menjadi saksi. Perbuatanmu harus menjadi saksi. Saya ingat kembali. Ketika kita kirim sabun. Dirti dulu itu masih di sekolah kita. Kita kirim sabun, kita kirim odol, kita kirim gosok gigi, kita kirim softtek ke sekolah kita. Dan salah satu Dirti bilang, pas habis ada berkat dari Pekalongan. Jadi saksi toh? Siapa yang bersaksi? Mulutnya. Kepada kita, kepada orang lain. Ada berkat. Loh, tindakan perbuatan kita menjadi saksi. Itu pekerjaan Roh Kudus buat kita. Amin, amin. Kalau bukan karena dia, kami tidak tahu lagi. Haleluya. Masa-masa pandemi ini. Saudara, ini satu kesaksian yang luar biasa bagi kami masa-masa pandemi ini. Minggu yang lalu, istri saya bilang kita harus beli beras. Mumpung murah di Resmil. Kalau beli, dihabiskan uangnya saudara. Dihabiskan uangnya beli beras. Kami bagi-bagi, bukan hanya beras, telur dan minyak. Dibagi-bagi sama apa yang berkekurangan, khususnya jamaat kita. Dibagi-bagi, bagi orang muslim juga. Dibagi-bagi, saya tanya, uang masih ada enggak? Habis semua, enggak ada lagi. Waduh, saudara tahu hari Senin pagi. Saya bagi, biasanya saya jam 4, setengah 5, saya sudah bagi renungan kepada grup-grup yang saya bawa ke Israel dulu. Bagi semua. Setelah itu saya berdoa.
Jam 6 pagi tiba-tiba telepon masuk. Tidak ada namanya. Nah, pagi-pagi sekali kok nelpon ya. Siapa ini? Saya angkat. Halo Pak Yoel. Abuna dia bilang. Halo Abuna. Abuna masih ke Israel setelah kita berangkat. Oh masih Pak, siapa ini ya? Pak Dame. Oh Pak Dame. Wah saudara-saudara. Itu jadi berkat buat saya. Begitu. Saya bilang, Pak Yoel tolong kirim nomor rekeningnya. Saya pengen berbagi berkat sedikit buat Bapak. Sedikit loh Pak. Tidak apa-apa Pak Dame. Saya kirim. Saudara ditransfer langsung. Istri saya langsung saya bangun. Saya bilang, bangun. Ada berkat buat kamu hari ini. Dia senang tapi nangis. Berduka. Dia senang tapi nangis. Dia bilang, wow Tuhan itu baik sekali ya. Saya bilang, coba cek rekeningku. Ada Cetiau masuk. Dia bilang, wah kita habis hari ini. Tapi Tuhan, dan bukan hanya itu. Saudara bagi-bagi beras. Saudara tahu? Dari Kali Jambe Seragi. Bawa orang bawa beras 1 karung. Pak siapa? Bukan. Pak Arianto. Bawa satu. Pak, saya baru panen. Saya bawa beras nih buat Bapak 1 karung. Wow. Tiba-tiba masih ada tamu di rumah. Ada lagi dari sini. Dari belakang pasar. Bawa beras. Ini pesanan bulus. Saya tanya istri saya, kok pesan beras? Enggak. Loh, tapi ada yang ngantar beras. 2 karung hari itu sekaligus. Saya melihat Bapak Ibu, kita harus menjadi saksi. Walaupun musim-musim pandemi, menabur. Dan saya melihat ada tuayan. Kalau kita menabur selalu ada tuayan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong kita menjadi saksi. Dikatakan di sini Roh Kudus memperlengkapi kita, orang Kristen untuk menjadi saksi. Saudara mau jadi saksi? Kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tolong kita Bapak Ibu. Kelima hal ini karya Roh Kudus. Saya berharap saudara di dalam masa-masa kepenuhan roh ini, saudara mengalami perjanjian Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Roh Kudus, dengar-dengaran kepada teguran nasihatnya. Roh Kudus memberikan kita, kepada setiap orang percaya karunia-karunia. Roh Kudus menuntun kita, menolong kita. Dan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus menjadikan kita saksi. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, biarlah kuasanya terlebih besar di dalam kita. Oh Roh Kudus terima kasih, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Nikah hidup bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan
dalamnya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dibunyikan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Amin, amin, amin. Tuhanku, Kau yang ajaib, Kau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kuasamu tidak terbatas oleh apapun. Haleluya. Kuasamu, haleluya, kuasamu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya saja kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Dia akan menyalakan kuasanya kemuliaan. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dibulihkan. Sekali lagi, haleluya. Bagi Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya karya Roh Kudus terjadi atas kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami percaya, mujizat terjadi. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dibuli. Hatiku percayai janji Tuhan. Amin. Hari kami percaya. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Jadilah saksi Kristus, jadilah karya Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu sembah Tuhan. Biar lama-lama
Curahkanlah rohmu, curahkanlah dua rasa tatarabarabarase. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, inilah saatnya kami berdoa Tuhan. Gereja-gerejamu berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat sesuatu boleh terjadi, inilah saatnya kami mengangkat tangan. Inilah saatnya kami mendekat kepada Engkau. Sebab hanya keintiman dengan Engkau lah kedamaian ada di dalam setiap kami umat-umat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa Tuhan untuk pemimpin tertinggi bangsa kami, yaitu Presiden beserta staf di bawahnya, kabinet, ketua-ketua politik, gubernur, wali kota, camat, dan lurah struktur di bawahnya, RT RW, semuanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gerejamu berdoa Tuhan. Ada bakar perlindungan pada setiap mereka. Dan kami percaya saat presiden kami, pada saat pemilihan, Engkau yang memilih. Engkau akan memagari, Engkau akan memperlengkapi Tuhan. Sehingga roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Mereka akan menjalankan semua Tuhan. Apa yang dia tugaskan dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa Tuhan pada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin roh-Mu terus bekerja pada saat ini. Pimpinan roh-Mu ada pada mereka. Kami juga saat ini juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin BPP, pusat, BPD daerah dan PWW. Untuk di wilayah-wilayah semua Tuhan, ada hikmat dari Tuhan turun. Kami percaya ada kasih karunia yang memagari setiap mereka. Anugerah Tuhan, darah Kristus dan api roh itu memagari setiap mereka, sehingga mereka tidak terjamah oleh virus-virus ataupun apapun yang bukan dari Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan Tuhan tugas mereka masing-masing dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gembala kami dan keluarganya. Kami yakin dan kami percaya, sebab ada tertulis, setiap orang yang bekerja dalam kerajaan-Mu Tuhan, melebarkan kerajaan-Mu, maka upah itu akan menyertai Tuhan. Upah yang dilimpahkan, upah yang dipenuhkan, upah yang digoncangkan, dipadatkan, sehingga upah itu melimpah dan dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Kami memberkati gembala kami Tuhan, sebab kami yakin gembala kami memagari setiap jemaatnya dengan doa-doanya. Kami yakin
Ada pagar pelindungan Tuhan pada setiap keluarga mereka. Masa depan anak-anaknya ada di tangan Tuhan. Masa depan penuh harapan dan penuh sukacita ada di dalam masa depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk staf-staf di bawahnya, pelayan-pelayan gereja ini Tuhan. Departemen-departemen aktif Tuhan. Karena kami percaya saat roh-Mu ada pada kami, roh itu membuat kami aktif. Setiap departemen berfungsi pada fungsinya masing-masing. Tuhan pakai mereka. Satukan kami dengan kasih karunia-Mu. Satukan kami dengan hati-Mu Tuhan. Sehingga ada unity, kesatuan hati, kesatuan dengan Tuhan dan kesatuan dengan sesama. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat, terutama jemaat sidang GSCA Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak bisa melakukan ibadah seperti wajarnya kita berkumpul, tetapi kami percaya Tuhan tidak ada jarak. Meskipun Tuhan secara live, tapi kami yakin jemaat-jemaat juga mengalami Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam setiap mereka. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan. Karena ada roh Tuhan yang bekerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini yang sedang melanda. Kami percaya saat Tuhan mengoncangkan dunia ini, Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Kami halau, kami hadik, kami tahan, karena kami sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan jengking. Setiap virus, bibit penyakit, apapun namanya, corona, kami ikat, kami matikan kuasanya. Kami injak di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, masa corona sudah berlalu dan masa lawatan datang. Kami melihat api roh Tuhan, kami melihat hujan berbabatan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin agama Islam, agama Hindu, agama yang lain, agama Buddha, semuanya Tuhan kami percaya akan mengalami Tuhan. Tuhan akan tangkap mereka yang radikal, mereka yang punya niat-niat jahat. Tangkap Tuhan, jadikan mereka Paulus-Paulus akhir zaman ini berbalik mencari Tuhan. Mereka akan mengajarkan jalan kebenaran, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan generasi antikris. Karena kami percaya saat kami bergerak, iblis tidak tinggal diam. Mereka memakai cara apapun, kami batalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan. Kami ikat perjanjian baru dengan perjanjian surgawi. Ada perjanjian Abraham untuk memberkati. Ada janjian garam. Selama garam asin, kami masih terikat dengan janjian itu. Ada janjian minyak dan anggur. Perjanjian itu akan tergenapi. Ada perjanjian pelangi. Seperti engkau menandakan pada masa Nuh. Kami percaya perjanjian yang kami ikat dengan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena perjanjian itu adalah kekal. Engkau lah yang suka berjanji. Dan kami umat-umat-Mu, umat yang mempercayai janji-Mu. Sebab janji-Mu itu adalah ya dan amin. Terpuji nama Tuhan, dimuliakan nama Tuhan, ditinggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Diberkatilah sidang jemaat-Mu yang hadir. Diberkatilah anak cucu mereka. Diberkatilah usaha pekerjaan tangan mereka. Diberkatilah keluar masuk mereka. Sidang jemaat-Mu akan naik bukan turun. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus kami tolak roh sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami tolak roh kecelakaan. Kami tolak roh sial bangkrut. Kami tolak kuasa perdukunan.
Kami tolak niat-niat orang jahat. Kami tolak rancangan orang jahat. Kami diberkati, kami sehat, kami kuat, kami luar biasa. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, segala roh kecelakaan, niat orang jahat, perampasan, roh maut, kami halau dalam nama Yesus. Setiap sidang jemaatmu yang memberi persembahan dan mengembalikan 1/10 milik Tuhan, tingkap-tingkap langit terbukalah, pintu-pintu berkat terbukalah, belalang pelah pelompat pengiri kami halau dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan turun melingkupi sidang jemaatmu. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, gereja Tuhan. Pulanglah membawa anugerah dari Allah Bapa. Kasih kita. Persekutuan dari Roh Kudus akan memimpin, mengajar dan menggenapkan janji-janjinya atas kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Haleluya.